Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Sebelumnya di sini ada yang terdampak dari banjir apa gimana? Apa semuanya baik-baik aja ya? Gimana? Saya kena Kak. Oh, kena. Kamu daerah mana? Aku daerah Bekasi tinggalnya. Oh, gitu. Tapi sekarang udah mulai surut apa gimana? Udah sih udah mulai surut, kalau kemarin belum. Alhamdulillah. Yang lain? Enggak ya? Jangan lupa isi absennya. Nah, materi kita minggu ini yaitu tentang klasifikasi iklim, yaitu pola iklim global dan pengaruh perubahan iklim global terhadap kehidupan. Terlihat kan PPT-nya? Apa bagaimana? Oh, iya. Iya. Jangan lupa absen ya. Oke, kita lanjut. Ini iklim ya. Iklim adalah keadaan cuaca rata-rata dalam waktu 1 tahun, yaitu waktu yang paling lama, yang minimal 30 tahun dan memiliki wilayah yang sangat luas. Oke, di sini ada klasifikasi tipe iklim. Nah, yang pertama itu iklim matahari, yang dimana intensitas panas yang diterima suatu tempat itu dipengaruhi lintangnya, sehingga iklim ini disebut iklim garis lintang. Bisa dilihat ya di sini ada pembagian iklimnya juga, ada iklim dingin sampai iklim sedang. Nah, di sini ada iklim Köppen yang didasarkan kepada kelembaban dan temperatur. Penggolongan iklim menurut Köppen ini, nah, bisa dilihat ya ada iklim hujan tropis, ada iklim kering, iklim sedang, sampai iklim kutub. Oke, saya minta Kintan. Kintan? Ya Kak. Mana ya? Saya minta, coba tolong dibaca ya. Terlihat kan? Golongan iklim menurut Köppen. Ya, dibaca. Huruf besar digunakan untuk menentukan pembagian daerah iklim berdasarkan temperatur bulan, terdingin atau terpanas. Huruf kecil A sama dengan iklim tropis, B sama dengan iklim kering, C sama dengan iklim sedang, D sama dengan iklim dingin, dan E sama dengan iklim kutub. Oke, lanjut. Ini saya minta Muhammad Akbar ya. Iya Kak. Muhammad Akbar. Menurut Baca ya. Köppen di Indonesia terdapat tipe-tipe iklim. A.
AF apaan Kak? AF. Indonesia terdapat AF, O simbol. Tipe iklim Itu simbol AF, ya. AW, AM, Mm-mm. C dan D. AF dan AM terdapat di daerah Indonesia bagian barat, tengah, dan utara seperti Jawa Barat, Sumatera, Kalimantan, dan Sulawesi Utara. AW terdapat di Indonesia yang letaknya dekat dengan benua Australia seperti daerah-daerah di Nusa Tenggara, Kepulauan Aru dan Irian Jaya, pantai selatan. C terdapat di hutan-hutan daerah pegunungan. D terdapat pegunungan salju dan Irian Jaya. Oke, next. Ada iklim menurut Ferguson. Itu saya minta Rahma. 3. Rahma Fitri. Iklim menurut si Ferguson adalah klasifikasi iklim yang banyak digunakan dalam bidang perkebunan dan pertanian. Dasarnya adalah jumlah curah hujan yang jatuh setiap bulan dan tingkat kebasahan yang disebut gradien dengan lambang Q. Gradien Q adalah persentase nilai perbandingan antara jumlah rata-rata bulan kering dan jumlah rata-rata bulan basah. Bulan kering yaitu bulan-bulan yang curah hujannya kurang dari 60 mm. Bulan basah yaitu bulan-bulan yang curah hujannya lebih dari 100 mm. Bulan lembab yaitu bulan-bulan yang curah hujannya antara 60 sampai 100 mm. Penentuan iklim Ferguson dapat ditentukan dihitung dengan Q sama dengan rata-rata bulan kering per rata-rata bulan basah dikali 100%. Oke. Next. Ada klasifikasi iklim menurut Junghun ya. Silakan baca Sukaina. Ada, Kak. Ada? Ya, silakan. Junghun membuat pengalaman khususnya di negara Indonesia, terutama di Pulau Jawa berdasarkan pada garis ketinggian. Indikasi tipe iklim adalah jenis tumbuhan yang tetap hidup pada suatu kawasan pada ketinggian. Jadi dasar klasifikasi iklim Junghun ialah ketinggian tempat suhu udara dan vegetasi yang tumbuh di tempat itu. Junghun membagi 6 wilayah iklim berdasarkan ketinggian tempat di atas permukaan laut sebagai berikut ini. Sudah, Kak. Ya, saya minta Tiar. Muhammad Tiar ada? Tiar. Nggak ada ya? Coba Marsandi Yusuf. Marsandi. Ya, orangnya kemana ini? Coba kita minta Ikhlas. Ikhlas Marta Dharma. Ikhlas? Oke, baik. Ikut me tapi nggak ada ya orangnya ya. Ya, Kak. Saya minta Naira. Zona iklim panas antara Naira? ketinggian 0 sampai 600 meter Ya, di atas silakan. permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan di atas 22 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami padi, jagung, tebu, dan kelapa. Kedua, ada zona iklim sedang antara ketinggian 600 sampai 1.500 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan antara 15 derajat sampai 22 derajat Celcius.
Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas perkebunan teh, karet, kopi, dan kina. Yang ketiga ada zona iklim sejuk, antara ketinggian 1.500 sampai 2.500 meter di atas permukaan laut, dengan suhu rata-rata tahunan antara 11 derajat Celcius sampai 15 derajat Celcius. Daerah ini sangat cocok untuk ditanami komoditas hortikultur, sayuran, bunga, dan beberapa jenis buah-buahan. Yang keempat ada zona iklim dingin antara ketinggian 2.500 sampai 4.000 meter di atas permukaan laut dengan suhu rata-rata tahunan kurang dari 11 derajat Celcius. Tumbuhan yang masih mampu bertahan adalah lumut dan beberapa jenis rumput. Yang kelima ada zona iklim salju tropis pada ketinggian lebih dari 4.000 meter di atas permukaan laut. Oke, baik, bisa dilihat ya gambarnya ini. Dari zona iklim, zona panas sampai zona dingin. Nah, terus ada yang kelima yaitu iklim menurut Alderman. Saya minta mana ya? Ya, Bu. April 5 iklim Alderman silakan. merupakan iklim yang digunakan untuk tanaman pangan atau pertanian di Indonesia. Pengklasifikasian iklim Alderman ini didasarkan pada kriteria bulan-bulan basah dan juga bulan-bulan kering menurut iklim hujan. Kriteria dalam klasifikasi iklim ini didasarkan pada perhitungan bulan basah, bulan lembab, dan bulan kering, dengan batasan memperhatikan peluang hujan efektif, dan kebutuhan air tanaman. Bulan basah merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan lebih dari 200. Bulan lembab merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan 100 hingga 200. Bulan kering merupakan bulan dengan rata-rata curah hujan kurang dari 100. Ya, maaf ya, ada sedikit kesalahan dalam pengetikan. Ini ada pengklasifikasian iklim Alderman itu terbagi menjadi 5 kategori. Yang pertama tipe A, yang dimana bulan basah itu secara berturut-turut lebih dari 9 bulan. Di sini ada tipe B-nya itu, bulan basahnya itu selama antara 7 sampai 9 bulan. Tipe C yaitu bulan basah, yaitu antara 5 sampai 6 bulan. Tipe D yaitu bulan basah antara 3 sampai 4 bulan. Terus ada tipe E, yaitu dimana bulan basahnya itu kurang dari 3 bulan. Nah, di sini ada pola iklim global. Saya minta Ramadan. Siap, ada, Kak. Kastria Ramadan. Ada? Ya, silakan. Pola iklim. Perubahan pola dan intensitas unsur iklim dalam periode. Bentuk perubahan berkaitan dengan perubahan kebiasaan cuaca atau perubahan persebaran kejadian cuaca. Penyebab utama terjadinya perubahan iklim yaitu pemanasan global. Percepatan pemanasan global merupakan akibat dari meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer bumi yang mengubah peran dari efek rumah kaca. Perubahan iklim akan berdampak kepada peningkatan tinggi permukaan air laut, meningkatnya jumlah bencana alam, pergeseran rentang geografis, dan kerusakan ekosistem. Ya, oke, baik. Nah, di sini bisa dilihat ya efek rumah kaca ini, terus ada kendaraan, ada polusi ya dari industri yang menyebabkan lapisan atmosfer ini menipis. Seperti itu. Maaf, Kak, terus masih ada karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap ya di sini ya. Habis ini saya minta karakteristik iklim di Indonesia dan pengaruhnya terhadap aktivitas manusia.
Berdasarkan kondisi iklimnya, Indonesia berada pada zona iklim tropis karena posisi rintangnya yang terletak antara 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Namun, karena adanya berbagai faktor geografis, pola iklim negara Indonesia memiliki karakteristik tersendiri. Pola suhu Indonesia, kondisi suhu udara di atas kepulauan Indonesia senantiasa berkisar sepanjang tahun rata-rata di atas 18 derajat Celcius. Oke, baik. Saya minta Ya, Kak. Vira. Berdasarkan rata-rata curah hujan tahunan, Silakan. Kepulauan Indonesia dibagi ke dalam 4 daerah hujan, yaitu sebagai berikut. Daerah curah hujan di atas 3000 mm sampai 3000 mm per tahun, yaitu wilayah dataran tinggi Sumatera Barat, Kalimantan Tengah, beberapa daerah di Pulau Jawa, Pulau Bali, Pulau Lombok, dan dataran tinggi Papua. Daerah curah hujan antara 2000 sampai 3000 mm per tahun, yaitu sebagai wilayah Sumatera Timur, Kalimantan Selatan, dan Timur. Sebagai besar Jawa Barat dan Jawa Tengah, sebagai besar wilayah Papua dan Maluku. Daerah curah hujan di atas 1000 sampai 2000 mm per tahun, yaitu sebagai besar wilayah Nusa Tenggara, Kepulauan Aru, dan Kepulauan Tarumbar, serta daerah Merauke. Daerah curah hujan kurang dari 1000 mm per tahun meliputi wilayah Padang Rumput di Nusa Tenggara, Kota Palu, dan Luwuk, Sulawesi Tengah. Ya, terus sini ada pengaruh iklim bagi kehidupan, yaitu pemanfaatannya di bidang pertanian ya. Coba Nadia. Ya, Kak. Pengaruh iklim Nadia. bagi kehidupan. Pemanfaatan iklim dalam bidang pertanian. Iya, silakan. Melalui kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi pertanian, faktor-faktor iklim benar-benar dijadikan salah satu pertimbangan dalam penentuan kecocokan jenis tanaman. Tanaman yang akan dibudidayakan di suatu tempat. Misalnya tanaman padi sangat cocok dibudidayakan di daerah dataran rendah yang beriklim panas. Sedangkan perkebunan bertikultur yang sangat baik dikembangkan di dataran tinggi yang suhunya relatif sejuk. Oke, saya minta Hafifah. Pemanfaatan iklim dalam bidang pertanian. Para nelayan tradisional sekali memanfaatkan pola angin dan musim pada aktivitas mencari ikan. Nelayan memanfaatkan angin darat dan angin laut untuk pergi dan pulang menangkap ikan di laut. Selain itu, para nelayan jarang mencari ikan pada periode berhembusnya angin barat, karena sering terjadi angin ribut dan disertai hujan lebat. Pemanfaatan iklim dalam bidang komunikasi. Salah satu lapisan atmosfer bumi adalah ionosfer yang memiliki kemampuan memantulkan gelombang radio. Sifat fisik lapisan ini dimanfaatkan manusia dalam bidang komunikasi untuk penyiaran radio, sehingga harus dapat dengan mudah dan cepat diterima oleh masyarakat. Oke, next. Di sini saya minta siapa? Muhammad Nur Iya, Kak. Ramadan. Ada? Iya. Iya, silakan. Baca yang mana? Yuk, baca. Pemanfaatan iklim bidang transportasi. Pola angin dan hujan sangat mempengaruhi kelancaran jalur transportasi, baik transportasi laut maupun darat. Sebagai contoh jalur pelayaran
akan sangat terganggu jika terjadi angin ribut atau badai yang disertai hujan lebat. Demikian pula dalam sistem transportasi udara. Pemanfaatan iklim dalam bidang industri kadang tidak dengan baik dan itu umumnya yang membutuhkan panas matahari antara lain industri genteng, batu bata, dan pupuk. Cuaca juga mempengaruhi aktivitas penduduk sehari-hari. Oke, baik. Terima kasih. Apa ada yang kurang jelas? Ada yang kurang jelas? Apa paham ya? Jangan lupa absen, isi absennya. Soalnya baru 15 orang. Udah ya? Apa ada yang ingin ditanya? Oke, baik. Kalau gitu, pertemuan kali ini sampai di sini ya. Nanti saya share buat tugas individunya. Tapi jangan lupa sebelum itu absen dulu. Baik, pertemuan kali ini saya cukupkan. Terima kasih ya yang udah meluangkan waktunya. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kak. Iya, absen ya. Iya, sama-sama.